Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Welcome back to English class, and before we start our lesson today, don't forget to prepare your note, your pen, and also your dictionary. Today we are going to talk about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi pronoun itu adalah sebuah kata yang mengambil tempatnya kata benda. Atau dalam bahasa Indonesia kalian mengenalnya sebagai kata ganti. Such as, contohnya, I, you, me, they. Saya, kamu, mereka, dan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata ganti. Pronoun are frequently used to prevent unimportant repetitions. Jadi pronoun itu sering digunakan untuk mencegah unimportant repetition, pengulangan yang tidak penting. Contohnya di sini. There are two sentences here. Ada dua kalimat di sini yang berbunyi, Kayla likes reading. Today, Kayla buys a new book. Pay attention to the right word. Di sini ada kata Kayla dan di sini juga ada kata Kayla. Nah, ini kan subjeknya sama. Seharusnya tidak perlu ada kata Kayla di kalimat kedua. Kita bisa mengganti kata Kayla ini dengan kata dia. Ya. Jadi kita bisa mengganti Kayla dengan kata dia. Oke, kalau dalam bahasa Inggris dia akan berubah menjadi Kayla likes reading. Today she buys a new book. Kayla suka membaca, hari ini dia membeli sebuah buku baru. Nah, ini yang dimaksud dengan pronoun. Nah, di sini kata dia ini menggantikan siapa? Menggantikan Kayla. Karena itu tidak perlu ada pengulangan yang tidak penting. Nah, ini yang dimaksud dengan pronoun. How many types of pronoun? There are 4 types of pronoun that we are going to talk today. The first one is subject pronoun, the second object pronoun, possessive adjectives, and the last possessive pronouns. The first pronoun is subject pronoun. What is subject pronoun? Subject pronouns are the subjects of a sentence. Ya, sesuai dengan namanya bahwa subject pronoun adalah kata ganti yang menempati posisi subjek. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kalimat memiliki beberapa unsur seperti subject, verb, object, dan juga adverb. Nah, kalau subject pronoun dia hanya bisa menempati posisi subjek saja. Nah, ini adalah subject pronoun yang ada. I, you, they, we, he, she, and it. Nah, jadi pronoun ini hanya bisa kita pakai untuk menempati posisi subjek. For example, I have 3 dogs. Saya memiliki 3 anjing. Nah, posisi saya ini kan sebagai subjek. Ini kan subjek, have-nya itu verb, 3 dogs object. Karena dia menempati posisi subjek, maka harus pakai I. Kalimat yang kedua, he studies in an elementary school. Dia belajar di SD. Dia sekolah di SD. Dia di sini adalah posisinya subjek, jadi harus memakai he. Nah, ini yang dimaksud subject pronoun. Okay. Object pronouns. Object pronouns are the objects of a sentence. Jadi untuk object pronouns itu adalah kata ganti yang menempati posisi objek. Ingat-ingat ya. Kalau subject pronoun berarti pronoun itu hanya digunakan untuk posisi subjek, sementara object pronoun menempati posisi objek sesuai dengan namanya. Tadi ada subject pronoun I. Ketika dia menjadi objek berubah menjadi me. Ada subject pronoun you. Ketika posisinya berubah menjadi objek dia tetap you. He ketika menjadi objek berubah menjadi him, dan seterusnya. Okay, there are 2 examples here. The first sentence, I love my parents. Saya menyayangi orang tua saya. Nah, kalimat ini bisa berubah menjadi I love them. Saya menyayangi mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini menggantikan my parents.
Kenapa merekanya enggak? Bukan pakai they. Ingat, posisinya sebagai objek. Berarti they berubah menjadi them. Next example, Sinta has a brother. She loves him very much. Sinta memiliki saudara laki-laki. She loves him very much. She di sini adalah pronoun menggantikan Sinta. Ya, dia sebagai subjek. Love-nya itu verb, him di sini objek. Him di sini menggantikan siapa? Menggantikan brother, dia laki-laki. Nah, karena posisinya sebagai objek tidak boleh diisi dengan he. Tuh, jadi kalian harus bisa menganalisa sebuah kalimat. The next pronoun is possessive adjective. Possessive adjectives are words that indicate possessions. Jadi possessive adjective ini adalah kata ganti kepemilikan. Ya. Possessive adjectives are used with nouns. Possessive adjective ini kita gunakan dengan noun. Jadi setelah possessive adjective ini harus diikuti dengan noun. Apa itu noun? Kata benda. Diikuti benda apa yang dimiliki. Di sini subjek pronounnya I berubah menjadi mine. You berubah menjadi your. He menjadi his. She menjadi her, dan seterusnya. Contohnya, these are my shoes. Ini adalah sepatuku, sepatu milikku. Tidak boleh I shoes atau me shoes. Nggak boleh karena fungsinya berbeda. Karena ini kepemilikan menggunakan mine. Contoh berikutnya, this is your bag. Ini tasmu, your bag. Tasmu, kan ada kepemilikan di situ, tas milik kamu. Kamu itu kan bahasa Inggrisnya adalah you. Tapi karena ini kepemilikan tidak boleh pakai you, tapi you berubah menjadi your. Next, it is his house. Ini rumahnya. Misal rumahnya ini laki-laki, jadi pakainya his house. Boleh juga it is her house kalau yang memiliki itu perempuan. Jadi tidak boleh it is he house. Kalau he nanti dia sebagai subjek pronoun, harus berubah menjadi his. Nah, ini possessive adjective. The last pronoun that we are going to talk is about possessive pronouns. Ini hampir mirip dengan possessive adjective. Bedanya adalah setelah possessive pronoun, it doesn't need to be followed by noun. Tidak perlu diikuti dengan noun. Jadi langsung possessive pronounnya saja. Contohnya di sini, this pen is my pen. Bolpen ini adalah bolpen saya. Kan terjadi pengulangan di sini. Ada pen di depan, pen di belakang. Nah, ini tidak diperlukan. Kita bisa mengganti my pen ini dengan kata mine yang berarti milikku. Bolpen ini milikku. Not yours, bukan milikmu. Jadi diingat bahwa possessive pronoun tidak membutuhkan noun. Nah, di sini ya, I berubah menjadi mine, you, yours, he, his, dan seterusnya. Contohnya bisa kalian baca. Nah, you can pay attention to these tables. Di sini ada sebuah tabel yang sudah sangat jelas. Di sini ada subject pronoun, ada object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Jadi ketika subjek itu bentuknya adalah I, ketika dia menempati posisi objek berubah menjadi me. Ya, ketika dia adalah kata ganti kepemilikan berubah menjadi mine diikuti benda. Untuk possessive pronounnya mine. He berubah menjadi him, his, dan his. We, subject pronounnya, object pronounnya adalah us, our, and ours. Nah, ini harus dihafalkan. Okay, now time for exercises. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal untuk latihan kalian. Di sini ada contoh, Mom drives bla 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 to school every day. Nah, kira-kira di sini jawabannya I atau me? I tadi kan subject pronoun, me adalah objek pronoun. Kira-kira ini posisi ini objek,
atau subjek? Posisi ini adalah objek, berarti jawabannya adalah me. Ya. Mom drives me to school every day. Nah, contoh mengerjakan soalnya seperti ini. Oke. There are 5 sentences here. Silahkan kalian kerjakan dengan memilih apakah yang ada di dalam kurung ini. Oke, kerjakan di buku tugas kalian. Ini sebagai latihan, just for exercises, untuk kalian mengecek apakah sudah paham atau belum. Tidak perlu dikumpulkan. But if you want to check whether your answer is right or not, you can contact me. Tapi kalau kalian ingin mengecek jawaban kalian itu sudah betul atau salah, silakan hubungi saya melalui WA. Okay, so this is the end of our class today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.